Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat hidroponik dimanapun berada. Semoga selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk menanam. Kali ini saya akan berbagi pengalaman cara sterilisasi tempat menanam sebelum kita lakukan proses penanaman kembali, karena hal ini sangat penting dilakukan agar tanaman yang kita tanam nantinya tidak terserang bibit penyakit yang ada karena guli tempat menanam yang tidak steril. Dalam proses sterilisasi ini saya sudah melakukan berbagai macam cara yang saya coba, seperti diantaranya mencampurkan fungisida ke dalam tandon air, yang selanjutnya air itu dialiri ke guli tempat menanam selama beberapa hari. Termasuk juga saya dulunya seringkali menggunakan pembersih lantai yang biasa dipakai untuk membersihkan kamar mandi untuk mengaliri tempat saya menanam. Pemakaian tersebut ada kalanya meninggalkan sedikit sisa pada saat kita menanam, karena tandon yang saya pakai tandon dari plastik yang tidak bisa langsung airnya itu bisa hilang habis sekaligus ketika dibuang. Jadi ada beberapa sisa residu dari penggunaan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, dan itu menurut saya tidak bagus untuk pertumbuhan tanaman yang akan kita tanam. Tahap pertama yang saya lakukan ketika mensterilisasi tandon adalah membersihkan guli tempat kita menanam dengan sikat. Itu biasa saya lakukan saat proses panen terakhir. Pembersihan ini sengaja segera saya lakukan karena ketika posisi tempat menanam masih basah dengan sedikit penyikatan, kotoran-kotoran yang melekat seperti lumut dan kerak dan lain sebagainya dapat dengan mudah kita bersihkan dan kita hilangkan. Termasuk juga membersihkan tandon air. Selanjutnya, setelah semuanya dibersihkan, kita semprot dengan air yang punya tekanan tinggi agar semua kotoran yang ada hilang. Setelah semuanya bersih, maka kita isi air penuh, tandon kita isi air penuh. Selanjutnya air kita asamkan. Biasanya saya menggunakan air aki untuk mengasamkan, pH di bawah 5. Tujuannya agar kotoran-kotoran yang melekat menempel baik di paralon, di tempat aliran air bisa hilang. Itu biasanya saya lakukan di pagi hari. Setelah kita aliri air dengan air asam, maka sekitar pukul 9 pagi ketika matahari mulai terik, kita hentikan proses alirannya. Kita buka permukaan guli tempat kita menanam agar bagian dalamnya bisa terkena sinar matahari langsung selama seharian. Dan untuk malamnya baru kita alirkan kembali air yang sudah asam sampai besok pagi. Setelah besok pagi, maka akan kita bersihkan semuanya, kita kuras tandonnya sehingga air asamnya kita hilangkan. Kita pastikan di guli tidak tersisa sedikit pun dengan cara membilas air bersih, dan sekaligus tandon yang tadi kita kuras kita isi air bersih penuh dan kita alirkan kembali ke semua jalur di tempat penanaman, paling tidak untuk membersihkan sisa-sisa air yang asam tadi. Setelah itu
air yang ada di dalam tandon kita buang, kita kuras kembali, dan selanjutnya kita ganti dengan air baru. Selanjutnya air baru tersebut kita berikan H2O2, hidrogen peroksida. Kalau saya biasanya pakai dosis 40 ml per 1000 liter air, tapi untuk kali ini biasanya sengaja saya lebihkan, tidak saya hitung, karena posisi tempat menanam tidak ada tanamannya, jadi tidak perlu khawatir kalau itu akan merusak akar. Perlakuannya sama dengan sebelumnya ketika kita mengasamkan pada proses pertama. Jadi kita aliri seluruh tempat menanam, kita sirkulasi kembali selama kurang lebih 2 jam 3 jam. Jadi ketika sudah cuaca mulai panas, maka kita hentikan alirannya dan membiarkan sinar matahari mengenai langsung tempat menanam. Di sore hari, ketika sudah matahari sudah tidak bersinar terik, maka kita kembali melakukan sirkulasi ke tempat menanam, sirkulasi air yang telah kita campur dengan H2O2, hidrogen peroksida, dan itu kita aliri selama semalaman, dan besok paginya baru kita matikan pada posisi jam 9 ketika sinar matahari telah bersinar cukup terik. Selanjutnya kita jemur kembali guli di bawah terik matahari sampai sore hari. Biarkan air yang di tandon jangan kita buang dulu untuk mensterilkan tandon. Di saat sore hari bisa kita bersihkan tandonnya, kita kuras, termasuk juga gulinya kita kuras agar sisa dari hidrogen peroksida bisa habis, bisa hilang. Untuk lebih amannya kita isi tandon dengan air bersih dan kita sirkulasi selama setengah jam, baru kemudian kita kuras lagi dan kita isi air bersih, dan kita bisa melakukan proses penanaman. Apabila teman-teman masih kurang yakin terhadap sterilisasi, ini bisa dilanjutkan 2 hari ke depan. Jadi tanpa membuang dari hidrogen peroksidanya, kita alirkan sebagaimana tadi tahapan yang saya sebutkan. Karena beberapa bacaan yang saya baca, hidrogen peroksida akan terurai dalam waktu 3 hari. Jadi ini lebih aman, tidak ada hidrogen peroksida yang tersisa, dan tanaman juga mungkin lebih aman. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya bagikan apa yang saya lakukan. Apabila teman-teman mempunyai cara yang lebih bagus, yang lebih efektif, yang lebih efisien, silakan tulis di kolom komentar untuk pembelajaran kita semua dalam berhidroponik. Sekian, semoga bermanfaat. Salam hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.